Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai modul 6 ya, yaitu mengenai analisis KCL dan KVL. Nah, KCL sendiri itu merupakan kepanjangan dari Kirchhoff Current Law. Jadi hukum Kirchhoff yang tentang arus ya. Kemudian untuk KVL itu hukum Kirchhoff yang tentang tegangan. Nah, silakan teman-teman dapat membaca di sini ya. Dimana ini merupakan hukum Kirchhoff pertama. Kalau teman-teman di SMA sepertinya sudah pernah mendapatkan materi ini ya di pelajaran fisika, dimana hukum Kirchhoff pertama itu berbunyi I masuk sama dengan I keluar. Nah, seperti ini ya. Jadi total I yang masuk di sini kalau dijumlahkan itu sama dengan total I keluar kalau dijumlahkan, seperti itu. Kemudian untuk hukum tegangan, nah ini hukum tegangan itu kayak ini ya, loop ya. Jadi muternya ke kanan. Nah, kalau searah jarum jam maksud saya. Searah jarum jam berarti ketika ke sini maka akan bertemu dengan kaki negatif sumber. Maka nilainya negatif V2. Kemudian bertemu dengan negatif V1, berarti nilainya juga negatif. Kemudian mengalir ke sini. Nah, ini kan I yang mengalir di sini disimbolkan dengan I. Maka tegangan yang bekerja pada R1 berarti I dikali R1. Kemudian pada R2 yaitu I dikali R2, seperti itu. Kemudian langsung saja kita masuk ke praktikumnya, di mana dalam praktikum ini intinya itu teman-teman diminta untuk membandingkan hasil perhitungan manual dengan hasil pengukuran menggunakan multisim. Sebenarnya jika kita tatap muka langsung itu ada satu hal lagi, yaitu perhitungan dengan pengukuran menggunakan multimeter secara langsung ya. Tapi karena di sini kita sedang pandemi dan praktikumnya dilaksanakan secara simulasi, jadi cuma perhitungan manual dan pengukuran menggunakan multisim. Nah, ini langkah yang pertama, susunlah rangkaian seperti berikut. Nah, silakan teman-teman dapat menyusun seperti berikut. Kemudian ubahlah resistor 2 ohm menjadi 220 ohm. Kemudian resistor 3 ohm menjadi 330 ohm dan resistor 10 ohm menjadi 1K2. 1K2 itu sama saja 1200 ohm gitu ya. Nah, langkah yang berikutnya yaitu dengan cara manual hitunglah nilai resistor, arus I1 ya, I1, I2, I3, tegangan dan daya yang bekerja pada masing-masing resistor. Nah, langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Tapi di sini saya memberi contohnya itu sebentar. Nah, saya memberi contohnya di sini nilai resistornya tidak saya ganti, tapi saya biarkan saja. Nah, silahkan teman-teman nanti diganti sendiri ya. Ini kan hanya contoh. Nah, ini. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menghitung nilai I1 terlebih dahulu. Nah, rangkaiannya kan seperti ini. Jadi nilai I1 di sini untuk mencari I1 yang pertama kita harus ini ya. R di sini ini kan paralel. R3 dengan R4 itu dia diparalelkan. Kemudian kita cari R paralelnya. Nah, silahkan, ini saya kira teman-teman sudah pada tahu cara menghitung R paralel itu bagaimana. Nah, di sini nilai ini R3 dan R4 itu diperoleh R paralel sebesar 5 ohm. Kemudian untuk menghitung I1, nah I1 sini ya, berarti di sini itu rumusnya apa? I itu sama dengan V per R, R total ya. Berarti V-nya di sini 10, R totalnya berarti R1 tambah R2 dan R paralel ini 2 tambah 3 tambah 5 itu 10 ohm. Berarti 10 per 10 sama dengan 1 ampere. Oke. Berarti nilai I1-nya yaitu 1 ampere. Kemudian kita mencari nilai I2 dan I3. Nah, untuk mencari I2 dan I3, nah caranya kita harus menentukan tegangan paralel terlebih dahulu. Nah, tegangan yang bekerja di sini ya, di cabang ini. Tegangan yang bekerja di sini
Nah, itu tegangannya berapa? Caranya seperti ini. V paralel sama dengan ini ya, hukum pembagi tegangan ya, 5 per R totalnya 10 dikali tegangannya. Berarti 5 per 10 itu kan bisa disederhanakan menjadi setengah. Setengah kali 10 itu sama dengan 5 volt. Oke, berarti V paralelnya itu 5 volt. Nah, berarti di sini, nah V yang kerja di sini itu 5 volt. Nah, karena yang kita cari itu arusnya, kan ini I2 sama dengan I3. Nah, I2-nya itu rumusnya apa? I2 itu berarti tegangan dibagi hambatan ya. Berarti V paralel di per R3. Berarti 5 per 10 sama dengan setengah ampere. Begitu juga dengan I3. I3 juga V paralel per R4. Berarti 5 per 10. Yaitu sama dengan setengah ampere. Nah, dari sini kan ini ya, tadi I1 tadi berapa? 1 ampere ya. Nah, ini kan sama berarti. I masuknya kan I1 sama dengan I keluar. Berarti I keluarnya itu I2 plus I3. Nah, ini kan sama ya. 1 sama dengan setengah tambah setengah. Oke, berarti 1 sama dengan 1. Nah, dari percobaan ini berarti terbukti ya hukum Kirchhoff 1. Kemudian kita ke langkah yang berikutnya. Langkah yang berikutnya itu menghitung tegangan pada masing-masing resistor. Nah, di sini kan ada 4 resistor ya. Nah, untuk tegangan yang bekerja pada R3 dan R4 sudah kita cari tadi ya, yaitu tegangan paralelnya. Berarti nilai karena paralel, maka nilai tegangan yang bekerja pada kedua R ini nilainya sama, yaitu 5 volt. Berarti V paralel sama dengan VR3 sama dengan VR4 sama dengan 5 volt. Kemudian untuk VR1, nah ini pakai hukum membagi tegangan ya. Nah, ini kita gunakan R paralel. R paralelnya tadi kan 5 volt. Nah, kita dapatkan rangkaian ekuivalennya seperti ini. Jadi untuk menghitung VR1 itu sama dengan R1 per R total dikali 10. Berarti 2 per 10 kali 10 berarti 2 volt. R2-nya itu R2 per R total dikali 10 berarti sama dengan 3 per 10 kali 10 sama dengan 3 volt. Oke, untuk menghitung daya kalau teman-teman ingat, daya itu kan rumusnya simbolnya P ya. Dimana daya itu P sama dengan V dikali I. Nah, jadi kita tinggal ini, jika berarti daya yang bekerja pada R1 itu berarti PR1 sama dengan VR1 dikali I1. Nah, hasilnya ini PR2 sama dengan VR2 dikali 1, hasilnya ini R3 dan R4 juga hasilnya seperti ini. Nah, mungkin itu untuk perhitungannya ya. Saya ingatkan sekali lagi, di sini saya memberi contohnya, nilai R-nya belum saya ganti. Nah, silakan teman-teman diganti sendiri, kemudian dihitung sendiri seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya. Nah, sampai C sudah, kemudian ke langkah D. Dengan menggunakan multimeter, nah ukurlah nilai R resistor, arus, dan tegangan pada resistor. Nah, ini untuk langkah D tidak usah dikerjakan karena kita hanya simulasi ya. Kemudian hitunglah daya pada setiap resistor, ini juga tidak usah. Kemudian kita lanjut ke langkah yang F. Nah, dengan menggunakan software simulasi multisim, ukur arus I1, I2, I3, dan tegangan pada masing-masing resistor. Oke, kita hitung arusnya terlebih dahulu ya. Nah, I1 kan di sini ya. Berarti kita potong di sini, kemudian kita kasih ini ya, ampere meter. Nah, kita simulasikan. Nah, I1-nya berarti 1 ampere ya, sama dengan tadi I1 1 ampere terbukti. Kemudian kita lanjut ke I2. I2 itu di sini ya. I2-nya kita atur ke ampere, jangan lupa. Nah, 500 mA atau setengah ampere. Nah, terbukti ya. Kemudian kita hitung I3-nya. Ini diatur ke ampere. Nah, sama I3-nya juga setengah
ampere atau 500 miliampere. Jadi terbukti. Kemudian kita lanjutkan menghitung tegangan ya. Tegangan berarti kita di sini dikasih multimeter. Nah, ini bisa langsung saja bareng-bareng gini ya. Kemudian tegangan paralelnya. Nah, ini berarti tegangan yang bekerja di R1 itu 2 volt, R2 itu 3 volt, dan R3 dan 4 atau R paralelnya itu 5 volt. Oke, berarti penghitungan arus dan tegangan sudah terbukti ya. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang G. Hitunglah daya pada setiap resistor. Oke, di sini pengukuran daya kita gunakan wattmeter ya. Ini wattmeter. Nah, yang pertama kita ukur daya pada R1 terlebih dahulu. Nah, untuk ini kan di wattmeter itu ada dua alat ukur. Yang pertama itu tegangan, yang kedua itu arus. Nah, yang pertama kita ukur tegangannya, sambung tegangannya terlebih dahulu. Nah, biasa ya secara paralel. Kemudian arusnya kita sambung secara seri. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita simulasikan. Nah, diperoleh daya pada ini R1 itu sebesar 2 watt. Nah, ini sama ya. PR1 itu 2 watt. Kemudian kita lanjutkan untuk yang R2. Ini untuk tegangan kita sambung secara paralel. Kemudian untuk arusnya kita sambung secara seri. Nah, ini disimulasikan. Nah, hasilnya 3 watt. Nah, ini hasilnya sama dengan yang hasil perhitungan ya. Oke, untuk R2 sudah, kita masuk ke R3. Oke, kita sambung secara paralel terlebih dahulu. Kemudian ini sebentar. Nah, ini kita sambung secara paralel. Kemudian arusnya kita sambung secara seri. Nah, seperti ini. Nah, diperoleh dayanya yaitu sebesar 2,5 watt. Kemudian kita lanjut ke R4. Nah, biasa tegangan secara paralel. Kemudian arusnya disambung secara seri. Nah, seperti ini. Nah, diperoleh dayanya yaitu sebesar 2,5 watt. Nah, demikian ini merupakan cara pengukuran tegangan, arus, dan daya ya pada rangkaian ini resistor dengan menggunakan multisim. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ini di sini resistor yang saya gunakan itu tidak sesuai petunjuk modul ya, ini sesuai dengan gambar ini. Padahal di sini kan diperintahkan untuk diganti. Nah, silakan teman-teman bisa diganti sendiri. Untuk cara pengukurannya sama seperti ini tadi. Nah, mungkin itu saja. Nah, ini tinggal ditarik kesimpulannya ya dari percobaan yang kita lakukan tadi. Kita dapat melihat beberapa hal dan kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya saya ucapkan.